Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Saudara-saudara mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, dan para pemirsa yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk mata kuliah Al-Madkhal fin Nahwi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembagian isim dilihat dari huruf akhirnya dan juga pembagian fiil nanti. Kalau pembagian fiil secara umum, ya, untuk yang pembagian isim dilihat dari huruf akhirnya. Baik, yang pertama tentang pembagian isim dilihat dari huruf akhirnya. Itu yang pertama ada namanya isim maksur. Isim maksur itu isim mu'rab. Ya, saya ulangi, isim maksur adalah isim mu'rab yang diakhiri dengan alif lazimah. Ya, isim mu'rab yang diakhiri dengan alif lazimah. Mu'rab berarti dia pada dasarnya adalah bisa berubah harokat akhirnya. Lah, alif lazimah itu apa? Alif lazimah adalah alif yang memang ada, bukan karena tambahan, ya, bukan karena alif i'rab, tapi memang alif itu bagian dari huruf-huruf yang ada dalam kata itu. Ini alif lazimah. Contohnya al-fatah. Al-fatah itu diakhiri dengan alif lazimah, ya, yang artinya pemuda. Al-fatah. Ya. Al-mustashfa, ya, itu alif bagian dari kata dari al-mustashfa, dan itu adalah isim yang mu'rab. Hanya saja nanti i'rabnya muqaddarah, i'rabnya ditakdirkan, i'rabnya tidak terlihat selama-lamanya, baik dalam keadaan rafa, nasab maupun jer. Pada saat dibaca jer, ya al-mustashfa atau al-fatah. Pada saat dibaca rafa, ya al-fatah al-mustashfa. Pada saat dibaca nasab, ya al-fatah al-mustashfa. Contohnya, ja'a al-fatah atau zahaba al-fatah ilal mustashfa. Ya, zahaba al-fatah ilal mustashfa. Al-fatah menjadi fa'il, seharusnya dibaca rafa dengan dhammah, tapi tidak terlihat, ya, muqaddarah. Ilal mustashfa, al-mustashfa dibaca jer, seharusnya dengan kasroh tapi tidak terlihat, sehingga di situ kasrohnya adalah muqaddarah. Ya. Innal fata zahibun ilal mustashfa. Nah, sama, innal fata seharusnya al-fatah dibaca nasab dengan fathah, tapi tidak terlihat pada alif itu. Baik, yang kedua itu namanya isim mangkus. Isim mangkus itu isim mu'rab yang akhirnya adalah ya
lazimah, ya, yang akhirnya berupa ya lazimah, di mana sebelumnya dikasroh, ya, sebelumnya dikasroh, huruf sebelumnya dikasroh. Ini sama tadi, ya lazimah itu bukan ya tambahan atau bukan ya karena i'rab, tapi memang huruf ya itu bagian dari kata, bagian dari huruf-huruf yang ada pada kata itu. Contohnya al-qadhi, al-qadhi hakim, al-muhami yaknya itu ya lazimah, ya, pengacara atau advokat. Itu nanti isim mangkus ini karena mu'rab maka dia di-i'rabi. Artinya ketika dibaca rofa seharusnya dibaca fathah, dhammah dengan dhammah. Ketika dibaca jer seharusnya dikasroh. Dan isim mangkus ini kalau dibaca nasab maka harokatnya atau tanda i'rabnya terlihat, ya, tanda i'rabnya terlihat. Innal qadhiya wal muhamiya yaqumani bi al musyawarah. Qadhi atau hakim dan advokat melakukan musyawarah, nah, dan seterusnya. Tapi kalau dalam keadaan rofa nggak terlihat. Hadara al qadhi wal muhami, di situ seharusnya di dhammah tapi dhammahnya tidak terlihat. Ya, ketika dibaca jer juga tidak terlihat. Umpamanya minal qadhi ilal muhami dan seterusnya. Itu dilihat dari huruf akhirnya. Ada lagi yang dilihat dari huruf akhirnya adalah isim sahih yang bukan mamdud istilahnya. Artinya semua isim mu'rab yang akhirnya berupa huruf sahih yang bukan alif mamdudah. Ya semua isim yang akhirnya berupa huruf sahih, cuman ada yang berupa huruf alif atau ya. Ya, ada yang berupa huruf alif atau ya yang bukan mangkus, bukan maksur. Contohnya jidarun, jamalun, istihdharun, dhabiyun. Nah, diakhiri dengan ya tapi bukan maksur, bukan mangkus. Karena tadi kalau yang diakhiri ya yang mangkus itu sebelumnya kasroh. Kalau ini sebelumnya sukun, maka dia menjadi dianggap sebagai sahih. I'rabnya terlihat dalam keadaan rofa, nasab dan jer. Dalwun, ember, ini juga sama. Itu bukan masuk dalam isim yang mangkus atau maksur. Sebab isim itu nanti jangan ada istilah sahih akhir atau mu'tal akhir. Yang ada mu'tal akhir, sahih akhir itu nanti fi'il. Kalau isim mangkus dan maksur. Kalau mangkus diakhiri dengan ya, kalau maksur diakhiri dengan alif. Yang ya dan alifnya itu lazimah semua. Nah kalau diakhiri ya atau alif tapi mu'rab biasa, tidak muqaddarah i'rabnya. I'rabnya tidak muqaddar, maka isim itu masuk dalam isim yang sahih, artinya bukan maksur, bukan mangkus. Saya ulangi contohnya, dhabiyun, dalwun, jaryun, nah, dan lain-lain. Kemudian ada isim sahih mamdud. Nah, mamdud yaitu semua isim mu'rab yang akhirnya berupa hamzah yang setelah alif, di mana
hamzah dan alif itu berupa tambahan. Contohnya hasna'u, ya, hasna'u itu alif dan hamzahnya tambahan, ya. Kemudian fudola'u dan lain-lain, ya, itu namanya isim mamdud. Nanti, nah ini dalam i'rabnya ini masuk dalam, kalau yang hasna dalam isim ghairu munsharif. Baik, itu pembagian isim. Sekarang kita ke pembagian fi'il. Fi'il dilihat dari maklum majhul, dilihat dari apakah fa'ilnya disebutkan atau tidak disebutkan. Kalau fi'il maklum, maksudnya di situ adalah fi'il yang fa'ilnya disebutkan. Fi'il dalam jumlah itu fa'ilnya disebutkan. Disebutkan di sini bisa berupa isim zahir, bisa berupa isim dhamir. Isim zahir maksudnya adalah ya bukan kata ganti. Kalau isim dhamir itu pakai kata ganti. Ya, kata ganti ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ini sudah kita bicarakan. Ada yang baris, ada yang mustatir. Contohnya qara'a Salimun ad-darsa wa yaqra'uhu rafiquhu ghadan. Nah, Salim membaca pelajaran dan besok akan dibaca oleh temannya. Ini qara'a fi'il mabni ma'lum. Maksudnya mabni ma'lum, bentuknya adalah maklum. Fa'ilnya disebutkan, yaitu Salimun. Ya. Dan yaqra'u fi'il mabni ma'lum atau ma'lum, disebutkan fa'ilnya rafiquhu. Bisa nanti contoh yang lain yang fa'ilnya berupa dhamir, qara'tu. Ya, itu dhamir yang baris. Yang dhamirnya tidak baris atau yang dhamirnya mustatir gimana? Ya, bisa umpamanya qara'a Salimun ad-darsa wa yaqra'uhu ghadan. Enggak apa-apa. Jadi yaqra'u itu ada fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Ya, fa'ilnya berupa dhamir mustatir tanpa rafiquhu. Kemudian yang kedua fi'il majhul atau istilahnya fi'il mabni majhul. Bentuknya fi'il itu istilahnya itu fa'ilnya tidak disebutkan, ya, fa'ilnya tidak disebutkan. Lah, nanti setelah fi'il majhul ini yang dibaca rofa oleh fi'il itu namanya naibul fa'il. Quri'a ad-darsu contohnya. Ad-darsu itu naibul fa'il. Quri'a mabni majhul, artinya fa'ilnya, fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan. Baik. Kemudian ini permasalahannya adalah permasalahan apakah fa'ilnya disebutkan atau tidak. Ad-darsu menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il nanti terdiri dari apa? Dari macam-macam. Bisa naibul fa'il itu dari maf'ul bih menduduki naibul fa'il atau pengganti fa'il. Bisa dari masdar atau maf'ul mutlak. Bisa maf'ul yang lain. Bahkan bisa jar dan majrur. Ya, bisa jar dan majrur. Itu naibul fa'il. Nanti kalau jar majrur berarti itu fi mahalli raf'in. I'rab mahalli. Kita sudah membicarakan i'rab mahalli juga. Baik.
Ini dilihat dari apakah fa'ilnya disebutkan atau tidak disebutkan. Kemudian ada bagian yang lain. Apakah fi'il itu memiliki maf'ul bih atau tidak? Namanya fi'il lazim dan muta'addi. Fi'il lazim itu pengaruhnya hanya kepada fa'ilnya, tidak memiliki maf'ul bih. Ya, tidak memiliki maf'ul bih, itu fi'il lazim. Contohnya namat tiflu, anak itu tidur. Nazalar rakibu, yang naik kendaraan itu turun. Masyal amiru, amir pemimpin berjalan, dan lain-lain. Ya, ini tidak memiliki maf'ul bih. Fi'ilnya namanya fi'il lazim. Ya, saya ulangi, fi'ilnya namanya fi'il lazim, fi'il yang tidak memiliki maf'ul bih. Kemudian yang kedua, yang memiliki maf'ul bih itu fi'ilnya namanya fi'il muta'addi. Ya, fi'il muta'addi. Artinya fi'il muta'addi, fi'il itu bisa beramal tidak hanya kepada fa'ilnya, tapi juga kepada maf'ul bih. Maf'ulnya namanya maf'ul bih. Maf'ul bih ini bisa maf'ul bih 1, bisa maf'ul bih 2, bisa maf'ul bih 3. Artinya yang menjadi maf'ul bih dari fi'il muta'addi itu ada fi'il muta'addi yang maf'ul bihnya 1, ada fi'il muta'addi yang maf'ul bihnya 2, dan ada fi'il muta'addi yang maf'ul bihnya 3. Yang maf'ul bihnya 1 contohnya ishtaro akhuka kitaban. Saudaramu membeli kitab. Sudah 1 aja maf'ul bihnya. Kalau fi'il muta'addi yang maf'ul bih 2 umpamanya a'taitu Muhammadan jaizatan. Saya memberi Muhammad hadiah. Saya memberi hadiah kepada Muhammad. Muhammad ini adalah maf'ul bih pertama, jaizatan sebagai maf'ul bih kedua. Kemudian fi'il muta'addi yang memiliki 3 maf'ul bih. Contohnya a'lama al-qaidu jundahu al-ma'rakata qaribatan. Di situ ada a'lamal qaidu fi'il dan fa'il, jundahu sebagai maf'ul bih pertama, al-ma'rakata maf'ul bih kedua, qaribatan maf'ul bih ketiga. Ya, itu namanya fi'il muta'addi yang memiliki maf'ul bih 3. Ya. Lah untuk dalam bahasa Indonesia ini jangan disamakan dengan bahasa Indonesia. Bukan kemudian mesti objek istilah maf'ul bih. Tapi apa? Ya kita terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia nanti akan tidak sama dengan cara orang Arab. Banyak a'taitu Muhammadan jaizatan. Saya memberi Muhammad hadiah. Bisa kita, saya memberi hadiah kepada Muhammad. Nah, padahal kalau dalam bahasa Arab Muhammad itu maf'ul bih pertama, jaizatan maf'ul bih kedua, tapi pakai kepada. Apalagi yang maf'ul bihnya 3. A'lamal qaidu jundahu al-ma'rakata qaribatan. Panglima memberitahu tentaranya bahwa perang akan terjadi dalam waktu dekat. Loh, umpamanya begitu. Ini pakai bahwa. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab nggak usah pakai bahwa-bahwanan, nggak usah pakai anna. Artinya tidak pakai anna nggak apa-apa, langsung a'lamal qaidu jundahu
ma'al ma'rokata qoribatan. Ya, itu pembagian fiil. Ada yang lazim dan ada yang muta'addi. Yang lazim yang hanya memiliki fa'il, tidak memiliki maf'ul bih. Kalau yang muta'addi memiliki maf'ul bih, maf'ul bihnya bisa 1, bisa 2, dan bisa 3. Sekarang fiil tam dan naqis. Ini jangan sampai keliru nanti. Ini kayaknya hampir sama, tapi tidak sama. Hampir sama, tapi tidak sama dengan muta'addi dan lazim. Fiil tam itu fiil yang hanya dengan marfu'nya, hanya dengan isim yang dibaca rofa oleh fiil itu, kalimat sudah sempurna. Kalimat sudah bisa dipahami dengan sempurna. Safara akhuka. Nah, itu kalimat itu sudah sempurna. Dalam artian tanpa menyebutkan mansubnya itu sudah cukup. Artinya nanti fi'il lazim itu bisa dikatakan fi'il tam. Tapi fi'il yang muta'addi pun juga bisa tam. Artinya tanpa disebutkan maf'ul bihnya itu sudah sempurna. Jadi ini permasalahannya bukan muta'addi lazim, lazim muta'addi, tapi tam itu apabila disebutkan fa'ilnya itu atau disebutkan marfu'nya sudah bisa dipahami. Contohnya banyak. Kataba Ahmad atau qara'a akhuka, itu sudah cukup, artinya sudah bisa dipahami. Qara'a akhuka, saudaramu membaca. Membaca apa? Ya membaca terserah, tapi orang sudah bisa memahaminya. Walaupun tanpa disebutkan ad-darsa, al-Qur'ana, al-majallata atau yang lain. Lah fi'il tam yang lain yang paling utama adalah kalau fi'il itu bisa berupa fi'il tam atau fi'il naqis. Contohnya ini. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ada kun. Kun. Itu dari kana yakunu kun. Kun di situ itu fi'ilnya tam. Artinya tidak harus disebutkan mansubnya atau tidak memiliki mansub. Kun, jadilah engkau. Fayakunu, maka jadi. Nah, maka jadilah syai' itu, sesuatu itu. Nah ini fi'ilnya tam, tidak memiliki mansub. Beda dengan fi'il naqis. Fi'il naqis itu tidak akan bisa dipahami kalau hanya disebutkan marfu'nya. Dia butuh kepada mansub. Nah, dia butuh pada mansub. Contohnya kanal jawu baridan. Ya. Al jawu udara dingin. Ya. Cuaca dingin. Kalau tanpa disebutkan baridan maka tidak bisa dipahami. Kanal jawu udara atau cuaca. Nah, gimana nggak jelas? Soral ma'u jalidan. Air itu menjadi mengeras. Artinya jadi es jadinya. Nah ini kalau tanpa jalidan maka kalimat itu tidak bisa dipahami. Kemudian aqra'u ma dumtu nasyiton dan lain-lain. La tafta zakiran ahdaka laisat tullabu biqadimina ghadan, dan lain-lain, terutama di sini adalah fi'il naqis itu fi'il kana wa akhwatuha. Nah, terutama kana wa akhwatuha yang naqis karena tadi kana ada yang tam, nanti soro juga ada yang tam, yang nanti maknanya berbeda. Nah, fi'il naqis ini
untuk digunakan untuk apa? Itu dia masuk pada jumlah ismiyah, ya, pada jumlah ismiyah untuk membatasi waktu tertentu atau keadaan tertentu. Oh, gitu ya. Membatasi waktu tertentu atau keadaan tertentu. Kalau yang tam itu bukan untuk itu. Tidak ada tujuan membatasi waktu atau membatasi keadaan. Ya, begitu. Kemudian pembagian fiil berikutnya adalah bagaimana menguatkan fiil, mentakkidkan fiil. Maksudnya ini adalah satu uslub atau ungkapan yang untuk menguatkan kalimat kepada pendengarnya. Untuk mentakkid, menguatkan fiil itu bisa diulangi. Contoh, uktub darsaka, 2 kali. Ini uktub yang kedua itu adalah takkid, ya. Atau bisa dengan dikasih qasam, ya. Penguatnya adalah qasam. Wallahi ata'allamul qur'ana al-an. Demi Allah, saya belajar Al-Qur'an hari ini, ya. Kemudian bisa diberi adawatut takkid, kata yang memang digunakan untuk menguatkan, yaitu antara lain ada qad, ya. Qad hadarat duyuf, para tamu betul-betul sudah datang. Laqra'u akhbaral yaum, sungguh saya akan baca atau saya sedang baca berita hari ini. Itu pakai lam taukid. Bisa dengan dikasih nun taukid. Ada nun taukid itu 2, nun taukid tsaqilah dan nun taukid khafifah. Iqra'anna ya Salim darsaka tsummal aban. Iqra'anna pakai nun taukid tsaqilah. Tsaqilah itu yang ditasydid. Bacalah hai Salim. Hai Salim, bacalah pelajaranmu, kemudian bermainlah, apa-apa. Il'aban ini menggunakan nun taukid khafifah yang tidak ditasydid, ya. Iqra'anna il'aban. Nah, di situ untuk yang iqra'anna pakai nun taukid tsaqilah, il'aban pakai nun taukid khafifah. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Yang jelas yang perlu saya ulangi, isim dilihat dari huruf akhirnya itu ada maksur, mangkus, kemudian sahih yang tidak mamdud, dan ada sahih yang mamdud. Kemudian fiil dilihat dari apakah dia disebutkan fa'ilnya atau tidak, ada fiil maklum, ada fiil majhul. Dilihat dari apakah memiliki maf'ul bih atau tidak, maf'ul bihnya berapa, itu ada fiil lazim dan fiil muta'addi. Apakah kata itu bisa sempurna tanpa mansubnya, hanya marfu'nya saja, atau wajib pakai mansub, itu ada fiil tam, ada fiil naqis. Kemudian yang terakhir adalah mentakkid atau menguatkan fiil. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.